Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan anggotanya adalah Ivan Susanto, Wilson Andrew, saya Jeffrianto Chandra, Kiri Happy Dinata, Ruben Pangeran Pangestu, Jeffrey Aris Pratama, Martius Lim, Brian Kennedy, dan juga Randy Haskell. Nah, dan kita akan mempresentasikan proyek SPD kita untuk memenuhi nilai UTS kita. Jadi web yang kami buat ini bertujuan untuk mempromosi ataupun membuat pembeli tertarik akan produk-produk kami. Website kami akan menunjukkan atau merekomendasikan produk-produk terbaru ataupun produk bestseller. Namun, website kami tidak ditujukan untuk menjadi website e-commerce dikarenakan berdasarkan survei kecil-kecilan kami bahwa sebagian besar orang lebih percaya menggunakan e-commerce yang ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dikarenakan pertama kepraktisan, yaitu jika mau membeli suatu barang dia tidak perlu pakai website masing-masing gitu. Jadi kayak orang lebih tertarik menggunakan e-commerce yang sudah ada. Jadi website kami ini hanya untuk bertujuan sebagai media untuk promosi aja. Baik, saya akan menjelaskan mengenai DFD level 2 atau WC kami. Jadi pada DFD level 2 kami ini, saya akan lebih memperincikan di bagian database dan manage order untuk admin. Dapat dilihat di layar kita, pada pengunjung itu sama seperti DFD level 1, itu prosesnya hanya untuk mencari produk. Karena pada WC kami itu cuma hanya untuk memberikan informasi kepada pengunjung. Jadi pengunjung akan memberikan data berupa daftar produk dan akan diolah di bagian proses tersebut dan menghasilkan daftar produk yang akan dikirim kepada database-nya. Lalu untuk adminnya tuh sama seperti DFD level 1, terdapat proses yaitu login. Jadi admin memberikan data berupa data admin dan akan diubah dalam proses login tersebut menjadi akun admin. Data admin dari admin pun akan dikirimkan kepada database admin. Lalu selanjutnya dapat dilihat terdapat penambahan 3 proses. Jadi 3 proses itu adalah lebih terperinci daripada manage order di DFD level 1. Jadi sekarang admin bisa menambahkan produk, edit produk, dan menghapus produk. Jadi admin akan memberikan data produk dan dia akan diolah di bagian proses tersebut. Jadi dia akan diolah menjadi menambahkan produk, edit produk, dan menghapus produk. Di mana hasil tersebut akan dikirimkan kepada database produk. Nah, hasil ini tuh akan digunakan ketika si pengunjung itu mencari produk. Jadi di pada database produk ini akan dikirimkan tuh data-data apa saja, data produknya, link e-commerce-nya akan dikirimkan kepada pengunjung. Jadi berupa informasi untuk pengunjung tersebut. Sekian dari DFD level 2. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram untuk situs website kami. Jadi dapat kita lihat di ERC kami, terdapat 5 entity produk, yaitu admin, produk, produk foto, koleksi, dan link produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atribut untuk masing-masing entity. Jadi untuk admin terlebih dahulu, terdapat 2 atribut, yang admin username ini sebagai primary key, di mana ada garis bawah ini sebagai primary key, lalu admin password ini sebagai atribut biasa. Selanjutnya ada produk, terdapat 4 atribut, di mana produk ID ini sebagai primary key, dan deskripsi kalau harga itu atribut biasa. Selanjutnya ada produk foto, foto ID sebagai primary key, foto flat dan foto order adalah atribut biasa. Lalu ada koleksi, koleksi ID sebagai primary key dari koleksi, dan koleksi name atribut biasa. Dan yang terakhir, link produk ini hanya memiliki satu atribut, dan itu sebagai primary key-nya, yaitu link, untuk link produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relationship antara satu entity dengan entity yang lainnya. Jadi cara baca ini, satu admin itu bisa mengatur minimal satu, maksimal banyak produk. Sedangkan satu produk itu hanya bisa diatur oleh satu admin. Jadi sini minimal satu, maksimal satu, minimal satu, maksimal banyak. Ini tak terhingga nih. Jadi mas ini kayak satu admin itu bertugas untuk mengatur banyak produk atau minimal itu satu, maksimal itu tak terhingga. Sedangkan satu produk itu hanya bisa diatur oleh satu admin saja. Selanjutnya di sini ada produk dengan produk foto. Jadi satu produk bisa memiliki minimal satu, maksimal tak terhingga produk foto. Di mana produk foto ini bisa produk foto ini dimiliki oleh minimal satu produk saja. Jadi satu produk itu bisa memiliki banyak foto kayak foto samping, foto belakang, foto depan, foto atas. Sedangkan foto samping ini pasti cuma satu produk ya. Begitu. Lalu untuk produk dan koleksi, jadi satu produk ini hanya bisa dimiliki oleh satu koleksi, sedangkan satu koleksi ini bisa mempunyai minimal satu atau maksimal tak terhingga produk. Jadi koleksi di sini tuh seperti koleksi sepatu kayak yang pakai tali atau yang nggak pakai tali. Jadi yang nggak pakai tali itu banyak produk kan, yang nggak pakai tali juga banyak produk. Begitu. Lalu yang terakhir produk dengan link produk. Nah di sini link produk ini tuh kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah jadi satu produk ini bisa memiliki minimal satu, maksimal 4 link produk. Sedangkan satu link produk ini hanya bisa dimiliki oleh satu produk. Jadi satu produk ini ada kayak link untuk Tokopedia, link ke Lazada, link ke Shopee dan lain-lain. Sedangkan satu link ini cuma untuk satu produk aja. Oke. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai ERD kami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mapping dari project kami. Di sini terdapat 4 entity, yaitu ada produk, admin,
product photos dan koleksi. Pertama, saya akan menjelaskan dari product ID dulu. Di sini ada produk dengan primary key-nya itu product ID. Kemudian primary key product foto adalah foto ID. Kenapa produk ID dihubungkan dengan foto ID? Karena satu produk bisa punya banyak foto produk, dan satu foto produk hanya bisa untuk satu produk. Kenapa primary key product ID ditempelkan ke foto ID? Bayangkan jika kita tempelkan produk foto ke produk ID, maka itu akan menyebabkan struktur tabel database menjadi tidak rapi. Karena satu produk memiliki banyak foto produk, sedangkan jika kita menempelkan produk ID ke foto ID secara struktur, tabel database akan menjadi lebih rapi. Misalkan foto ID ada foto samping produknya. Produknya merupakan produk A. Lanjut, menambahkan tabel baru di bawahnya. Misalkan, foto depan itu juga untuk produk A. Jadi, setiap foto tersebut akan dikhususkan untuk jenis produk. Kemudian, ada koleksi. Alasan koleksi ID ditempelkan ke produk ID. Sama seperti penjelasan pada entity sebelumnya, karena satu koleksi bisa punya banyak produk, sedangkan satu produk hanya bisa punya satu koleksi. Lalu, untuk primary key admin, yaitu admin username, mengapa tidak ada sambungan atau ditempelkan ke entity lain? Karena di website kami hanya satu admin bisa mengatur banyak produk, sedangkan satu produk hanya diatur untuk satu admin saja. Kenapa kelompok kami tidak menambahkan admin username di produk ID? Karena menurut kami, para website kami hanya memiliki satu admin saja. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh personil selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Susanto. Kali ini saya ingin membahas tentang MySQL DDL. Di sini saya sudah berada di localhost-nya, dan saya di sini ingin membuat table untuk user. Jadi langsung saja kita buat sepertinya seperti create table untuk use first. Terus kita tulis ID int plus exec null situ auto increment, dan kita tulis unique. Jadi di sini maksudnya apa adalah insert ini saya bikin tidak bisa binas, not multi saya bisa bikin null, dan auto increment itu berguna untuk kalau misalnya ada ID-nya ini mungkin ada yang baru, dia mungkin bakal tambah satu, bisa tambah satu yang dua. Ya, maksudnya saya bikin name unique dulu. Oke, selanjutnya saya mau bikin ke thread add that time not default current underscore tag. Jadi di sini gunanya adalah saya membuat kalau misalnya akun ini tuh bakal tahu kapan dibuatnya. Jadi contohnya seperti jam 3 pagi, dia akan database akan kehitung dia buatnya jam 3 pagi. Dan jangan lupa saya bikin primary key-nya ID. Oke. Terus saja kita tekan go. Nah, oke, sudah terbuat. Itu collection ID-nya. Habis itu kita tulis reference collections
ID on delete cascade. Oke, jadi di sini tuh gunanya adalah kalau misalnya saya ada hapus primary key-nya nggak gitu, maka yang bagian primary kita juga bakal keikut hapus. Oke, seperti ini saya langsung saya tekan go. Situ saya balik lagi untuk membuat bagian project link itu untuk bagian tabel terakhir. Untuk bagian tabel terakhir saya akan untuk ini kayak ini adalah tabel terakhir, yaitu adalah produk link. Jadi saja create text ID untuk text ID text ID on delete cascade. Oke, sudah langsung saya execute. Nah, misalnya kalau misalnya kita ada ingin mengubah di bagian produknya ini, mungkin seperti ingin menambahkan sesuatu, itu bisa juga kita menggunakan command itu alter. Jadi seperti alter table, tulis bagian jadi text, kita tulis add, kita tulis collab, terus kita tulis boleh ya. Kita langsung saja execute. Nah, dia akan pindah, dia bakal ada di bagian sini. Dia akan menjadi mendapat satu tabung baru. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh peserta selanjutnya. Baik, selanjutnya di bagian dashboard produk ini saya akan menjelaskan bagian dari delete. Nah, bisa dilihat sini, ini merupakan tombol delete pada bagian tampilan yang saya tunjukkan sebelumnya, di mana tombol delete ini mengirimkan ID produk ke link delete produk. Nah, bisa dilihat di sini, kode yang diberikan adalah sebuah script PHP yang melakukan penghapusan data dari tabel products berdasarkan ID yang diterima melalui metode get. Nah, di sini, pertama, script melakukan inklusi file dulu terhadap connection PHP yang bertanggung jawab untuk membuat atau membentuk koneksi ke database. Ini diasumsikan bahwa file ini berisi kode yang benar untuk menghubungkan ke database. Kemudian, script memeriksa apakah parameter ID telah diterima melalui metode get menggunakan fungsi iset. Jika parameter ini ada, maka script akan melanjutkan eksekusi. Setelah itu, nilai dari parameter ID ini ditampung dalam variabel $ID. Nah, script membentuk query SQL untuk menghapus baris dengan ID yang sesuai dari tabel products. Nah, query ini disimpan dalam variabel $SQL. Nah, kemudian script menggunakan fungsi mysql underscore query untuk mengeksekusi query di atas menggunakan koneksi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu $con. Hasil dari eksekusi query disimpan dalam variabel $result. Nah, selanjutnya script memeriksa apakah query berhasil dieksekusi dengan memeriksa nilai $result. Nah, jika berhasil, maka script akan mengarahkan pengguna ke halaman display products.php menggunakan fungsi header. Halaman ini kemungkinan menampilkan data produk yang tersisa setelah penghapusan. Nah, jika query tidak berhasil dieksekusi, script akan mematikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan menggunakan fungsi mysql underscore error di sini. Nah, script ini memperlihatkan contoh sederhana penggunaan PHP untuk menghapus data dari database berdasarkan ID yang diterima melalui parameter URL. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan delete produk ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu perintah dari DML, Data Manipulation Language, yaitu select. Jadi di project ini kami menggunakan query select untuk menampilkan data pada produk, menampilkan data produk, kemudian menampilkan data collection. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan data dari produk. Jadi untuk menampilkan data produk kami menggunakan
query select. Jadi pertama kami membuat variabel SQL yang mana menyimpan query select bintang from products, yang mana artinya select semua data yang ada dalam tabel produk. Kemudian kami membuat variabel result yang mana berisi fungsi MySQL query untuk menjalankan query ini yang menerima dua parameter, yaitu parameter koneksi. Ini adalah parameter koneksinya untuk tersambung ke database-nya. Kemudian parameter kedua yaitu variabel SQL yang mana yang berisi perintah select from product ini. Kemudian kami juga membuat variabel number no untuk menyimpan urutan tampilan produknya nanti, yaitu dimulai dari 0. Lalu kami membuat kondisi jika hasil dari result bernilai true, maka akan menjalankan kondisi perulangan while. Jadi while ini digunakan untuk mengambil setiap baris hasil dari objek MySQL result dan menyimpannya dalam variabel row sebagai array asosiatif yang menyimpan variabel number yang bersifat auto increment. Jadi nomor ini akan bersifat bertambah terus 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian ID yang menyimpan data ID dari tabel produk. Kemudian colorway sama juga dari tabel produk. Kemudian collection ID dari tabel produk. Begitu juga dengan price. Kemudian di sini ada variabel formatted price untuk mengatur format penulisan harganya nantinya. Kemudian untuk menampilkan nama collectionnya seperti ini, kami menggunakan kembali perintah select, yaitu select from collection dengan ID yang sesuai dengan kolom ID sini. Jadi nanti setelah sudah disimpan semua variabelnya, maka yang ditampilkan yaitu hanya beberapa variabel saja, yaitu nomornya 1, 2, 3, kemudian colorway, magnetic midnight, alter black, dan lain. Kemudian ada collection name, call name ini. Kemudian price. Di sini price-nya kami menggunakan variabel formatted price agar harga yang ditampilkan sudah berformat. Jadi untuk Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan insert dan update di website kami. Jadi yang pertama ini saya menggunakan database yang berbeda dari website kami, itu karena akibat kita bisa bilang sebuah kesalahan dari kami juga, yaitu column name yang bernama description ini. Nah, description ini kenapa error itu menggunakan PHP native itu karena kita menggunakan bahasa SQL pure kan, sehingga bahasa desk ini itu dibaca sebagai sebuah function yang terdapat dalam bahasa SQL, sehingga terjadi banyak error. Sementara saya akan menggunakan database ini untuk menampilkan cara penggunaan insert saja. Jadi yang pertama itu kita akan mulai saja ini menggunakan insert. Jadi kita tulis saja data apapun serah kami, lalu kita submit, dan data ini terdapat kita bisa melihat ini dia muncul. Nah, insert itu digunakan, jadi simpel gini saja. Kita itu pertama itu membuatkan sebuah form. Form ini kita mengattachkan nama per input, dan kita menggunakan ini, lalu kita bisa bilang submit datanya, lalu dia akan mengirimkan sebuah request atau array. Lalu kita membuat sebuah function terhadap di tempat yang dia tujukan. Jadi function ini kita akan mengambil request itu, lalu kita akan mengassignkan setiap, kita bisa bilang data di array itu ke dalam sebuah variabel tertentu. Nah, di sini uniknya terjadi ini MySQL punya script. Jadi di sini kita bisa lihat insert to products, table products, lalu ini kolomnya, lalu value. Kita bisa lihat tuh dia harus berurutan. Jadi colorway itu berurutan dengan colorway ini, dia akan masuk ke sini. Price, dan dengan variable price itu dia akan mengikuti selanjutnya juga, dan selanjutnya begitu. Lalu kita menjalankan query-nya. Selanjutnya itu kita ada update. Update ini mungkin agak lebih rumit, namun sama saja. Di sini uniknya itu kita mengirimkan data dari produk yang kita ingin updatekan itu melewatkan URL. Kita bisa lihat di sini ada ID 16. Ini adalah ID dari dari produk yang kita ingin ubah. Di sini kita bisa lihat jika kita ubah 123 collection 134, di sini description kita mungkin tidak bisa menampilkan, ini akibat sebuah bug di text editornya jika menggunakan PHP native. Tapi kita jalankan saja, submit, kita bisa lihat dia berbeda. Dan ini terjadi itu dia mirip seperti form biasa, hanya saja itu berbeda di sini. Where, mungkin bahasa juga agak beda, itu menggunakan set dan dia harus satu persatu kita input, lalu where-nya itu mungkin agak berbeda. Jadi dengan kita mengirimkan data ini, ID ini, kita bisa mencari kolom mana yang kita ingin ubah, kita ingin update. Di sini itu instansinya itu ID kan, ID ini sangat unik, jadi hanya ada satu result dan resultnya itu produk ini, dan kita menggunakan ID. Oke. Jadi selanjutnya ini adalah demo sebentar tentang website kami. Ini menggunakan framework, dan seperti yang tadi saya bilang itu ada beberapa bug, tapi di sini coba kita saja buat aja.
Dan sini kita coba contohkan ultra wide. Kita akan menguploadkan beberapa gambaran. Sini gambarannya masuk 123 produk, dan dia dapat muncul di sini. Dan kita bisa view kan produknya itu munculnya kayak mana. Ini nanti tampilan websitenya juga akan seperti gini, minus sidebar dan navbarnya nih. Jadi itu saja. Jika kita unik juga, ini bisa memasuki ke dalam database gambarannya, dan kita bisa delete juga, dan dia akan juga menghilang dari database-nya saja. Dan gitu saja dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penggunaan salah kata. Saya akan berpamit. Terima kasih.